Udara pagi di kampung itu terasa lembab, masih menyisakan embun di dedaunan pisang dan rumput liar di tepi jalan. Suara ayam berkokok bersahutan, menandakan hari baru dimulai. Di sudut gang sempit yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor, berdiri sebuah rumah kecil berdinding papan, dengan atap seng berkarat yang sudah miring ke satu sisi. Rumah itu milik keluarga sederhana, Ranto, istrinya Sumi, dan anak mereka yang baru berusia 9 tahun, Dimas. Di halaman rumah yang hanya beralaskan tanah, tampak sebuah gerobak tua yang catnya sudah mengelupas. Tulisan besar, "Mie ayam Pak Ranto," di sisi gerobak nyaris tak terbaca, karena huruf-hurufnya pudar dimakan waktu dan terkelupas hujan. Roda kayu di gerobak itu sudah miring, sehingga bila didorong selalu berbunyi berdecit panjang. Ranto, lelaki berusia 40 tahun dengan wajah legam terbakar matahari, tengah jongkok di samping gerobaknya, mengelap panci besar dengan kain lap kumal. Gerobak itulah satu-satunya sumber penghidupan keluarga kecilnya. Setiap pagi, Ranto menyiapkan kuah kaldu dari tulang ayam yang dibelinya di pasar, menata beberapa bungkus mie mentah, serta menyiapkan potongan sawi dan daun bawang seadanya. Kuah itu dimasak di tungku kecil berbahan bakar arang, karena mereka tidak mampu membeli tabung gas yang harganya semakin mahal. Aroma kaldu memang harum, tetapi jumlahnya terbatas. Ranto hanya mampu menjual sekitar 20 hingga 30 porsi dalam sehari, itu pun kalau laku. Sumi, istrinya, berdiri di pintu rumah dengan wajah letih. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat dengan lingkar hitam di bawah mata. Ia menatap suaminya dengan rasa khawatir yang sulit disembunyikan. "Bang, jangan lupa mampir ke warung Butatik ya, utang beras kita belum dibayar 3 hari ini." "Aku malu kalau terus-terusan ditagih," ucapnya lirih. Ranto hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Di dalam hatinya, ia merasa terhimpit. Utang sudah menumpuk, bukan hanya di warung beras, tetapi juga di tetangga kanan kiri. Kadang ia merasa seolah semua orang menatap rendah kepadanya, seolah ia lelaki gagal yang tak mampu menafkahi keluarga. Ia ingin membantah, ingin marah pada keadaan, tetapi apa daya? Gerobaknya itulah satu-satunya harapan. Saat matahari beranjak naik, Ranto mendorong gerobaknya keluar rumah. Suara roda yang berdecit keras memecah kesunyian pagi. Dimas, anaknya, melambai riang dari teras, meski perut kecilnya keroncongan karena hanya sarapan singkong rebus. "Hati-hati, yah. Semoga dagangannya laku," serunya polos. Kata-kata itu membuat dada Ranto terasa hangat sekaligus perih. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia harus membuat Dimas bisa sekolah tinggi. Ia tidak mau anaknya bernasib sama seperti dirinya yang hanya tamat SMP dan hidup sebagai pedagang keliling. Hari itu Ranto memilih berdagang di sebuah persimpangan jalan raya dekat pasar kecil. Tempat itu cukup ramai dilalui orang, namun persaingan juga ketat. Di sana sudah ada beberapa pedagang makanan lain, bakso, sate, dan gorengan. Bahkan ada seorang penjual mie ayam lain dengan gerobak baru yang tampak jauh lebih menarik. Gerobak itu bercat hijau mengilap, lengkap dengan banner besar bergambar mangkuk mie ayam yang menggugah selera. Ranto hanya bisa menelan ludah melihatnya. Ia memarkir gerobaknya di sisi jalan, menata bangku plastik reot untuk pembeli, lalu menyalakan tungku arangnya. Suara gemerta arang berpadu dengan desiran angin panas siang hari. Sesekali ada pejalan kaki yang melirik, tapi kebanyakan langsung menuju gerobak tetangganya yang tampak lebih bersih dan modern. Setiap kali melihat pelanggan berjejer di sana, Ranto merasakan sesak di dadanya. "Pak, mie ayamnya satu," suara seorang kuli angkut akhirnya menyapanya. Dengan gesit, Ranto meracik pesanan itu, mie kuning direbus, disiram kuah kaldu, diberi potongan ayam yang sudah direbus lama agar awet, lalu ditaburi daun bawang. Aroma sederhana itu memenuhi udara. Pelanggan itu makan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Ranto hanya mendapat uang Rp10.000. Waktu berjalan lambat. Jam demi jam berlalu, hanya segelintir pembeli yang datang. Sementara itu, dari gerobak tetangganya, tawa pelanggan terdengar riuh, kursi-kursinya tak pernah kosong. Ranto hanya bisa duduk termenung di bangku plastik, menatap gerobaknya yang sepi. Perlu membasahi pelipisnya, meski tak ada pekerjaan berarti selain menunggu. Menjelang sore, kuah kaldu di pancinya masih tersisa banyak. Hanya 5 porsi yang terjual sejak pagi. Dengan perasaan lelah, ia pun menutup dagangannya lebih cepat. Gerobaknya didorong kembali melewati jalanan kampung, rodanya berdecit di antara suara anak-anak yang bermain bola di tanah lapang. Orang-orang memandanginya dengan tatapan iba, ada pula yang berbisik-bisik seolah menggunjing. Ranto pura-pura tidak peduli,
meski di dalam hatinya ia ingin berteriak marah. Sampai di rumah, Sumi menyambutnya dengan pandangan cemas. "Laku berapa, Bang?" tanyanya pelan. Ranto terdiam, lalu hanya meletakkan uang recehan di atas meja. Sumi menunduk, menahan air mata. Ia tahu, uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras 1 kilo. Dimas yang sedang belajar di ruang tengah, sesekali melirik ke arah orang tuanya. Bocah itu terlalu kecil untuk mengerti, tapi cukup peka merasakan kesedihan di rumahnya. Malam itu, keluarga kecil itu hanya makan nasi aking dengan sayur bening seadanya. Lampu minyak redup menerangi ruang sempit mereka. Sumi duduk di samping Ranto, mencoba menguatkan suaminya. "Bang, sabar ya. Mungkin besok rezeki kita lebih baik. Tuhan pasti lihat usaha kita." Namun Ranto hanya mengangguk kosong. Di dalam hatinya, ia merasa semakin jauh dari harapan. Ia ingin menyerah, tapi wajah polos Dimas membuatnya bertahan. Malam semakin larut, suara jangkrik terdengar dari luar rumah. Ranto menatap gerobak tuanya yang terparkir di halaman. Catnya yang terkelupas tampak semakin kusam diterpa cahaya rembulan. Dalam diam, ia bergumam lirih, "Sampai kapan aku harus hidup begini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Pagi itu, langit terlihat muram. Matahari seakan enggan menampakkan sinarnya, tertutup awan kelabu. Udara dingin membuat tubuh Ranto semakin berat untuk bangun dari tikarnya yang tipis. Ia duduk termenung, memandang gerobak tuanya yang diam di halaman. Catnya yang kusam tampak semakin pudar, roda kayunya condong ke samping seolah sebentar lagi patah. Untuk pertama kalinya, Ranto benar-benar berpikir, mungkin gerobak itu sudah waktunya dijual. Ia menatapnya lama, dan perasaan getir menjalari dadanya. Kalau dijual, paling dapat berapa? 200.000? 300? Gumamnya dalam hati. Angka itu bahkan tak cukup untuk melunasi utang beras di warung Butatik. Belum lagi utang lain di tetangga dan di koperasi simpan pinjam. Pikiran itu membuat kepalanya pening, dadanya sesak. Ia merasa seperti seorang lelaki kalah, pecundang yang tak mampu memberi harapan untuk keluarga kecilnya. Siang harinya, dagangan kembali sepi. 1-2 orang pembeli datang, tapi selebihnya hanya lewat sambil melirik lalu memilih gerobak lain. Panas terik membakar kulitnya, sementara tungku arang menguapkan panas yang menusuk wajah. Sore hari, ia pulang dengan hasil tak seberapa, bahkan lebih sedikit daripada kemarin. Langkahnya gontai, gerobaknya berdecit panjang. Setiap kali roda itu berputar, terasa seolah-olah suara itu sedang menertawakan nasibnya. Malamnya, rumah kecil itu terasa semakin sumpek. Lampu minyak bergoyang pelan diterpa angin malam yang masuk dari sela papan dinding. Sumi duduk di samping Ranto, menatap wajah suaminya yang murung. "Bang, apa kita harus berhenti saja?" ucapnya hati-hati. Ranto menoleh, keningnya berkerut. "Berhenti? Maksudmu jual gerobak ini?" Sumi mengangguk perlahan. "Iya. Bang, dagangan kita makin hari makin sepi. Uang yang kita dapat bahkan gak cukup buat beli beras. Kalau dijual, setidaknya kita bisa bayar sebagian utang. Nanti aku bisa bantu kerja jadi buruh cuci di rumah Bu Lurah. Dimas, mungkin bisa ikut bantu di warung gorengan." Suaranya tercekat, seolah kata-kata itu menusuk hatinya sendiri. Ranto menarik napas panjang. Ia menatap lampu minyak yang berkelip, cahayanya redup seakan hampir padam. "Aku sudah kepikiran itu, Mi. Tapi, kalau kita jual gerobak ini, sama saja kita menyerah. Aku cuma bisa ini. Kalau bukan mie ayam, aku mau kerja apa? Aku nggak punya ijazah, nggak punya keahlian lain. Apa kamu mau lihat anakmu jadi kuli di jalanan?" Suaranya meninggi, meski lebih banyak diliputi rasa putus asa ketimbang marah. Sumi menunduk, menahan air matanya. Ia tahu suaminya benar. Hidup mereka seperti lilin yang hampir padam. Sedikit demi sedikit menyusut, cahayanya semakin redup, dan sebentar lagi akan benar-benar mati. Saat keheningan itu membungkus ruang kecil mereka, terdengar suara langkah kaki dari luar. Semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Suara berat yang memecah kesunyian. Ranto dan Sumi saling berpandangan. Jarang sekali ada tamu datang malam-malam begini. Ranto bangkit, membuka pintu dengan ragu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki dengan wajah bulat, kulit agak gelap, dan tubuh gempal.
Senyumnya lebar, menampakkan gigi kuning yang berderet tak rapi. "Lo, Ranto. Masih kenal aku, tuh?" Suaranya lantang, sedikit serak. Ranto tertegun sejenak, lalu matanya membesar. "Sugeng? Sugeng beneran ini?" Lelaki itu tertawa keras. Sugeng. Lah, sudah lama ya kita nggak ketemu." Sugeng adalah teman lamanya sesama pedagang keliling. Dulu mereka sama-sama mengais rejeki di jalanan. Bedanya, usaha Sugeng dulu bangkrut lebih dulu, bahkan ia sempat menjual rumahnya. Kabar terakhir yang Ranto dengar, Sugeng pergi entah kemana, nasibnya tidak jelas. Dan kini, ia muncul kembali, dengan penampilan yang jauh berbeda. Pakaiannya bersih, jam tangan berkilat di pergelangan tangannya, dan wajahnya tampak lebih segar ketimbang dulu. Masuk, geng," ucap Ranto sambil mempersilakan. Di dalam rumah, Sugeng duduk santai, menepuk-nepuk lututnya. Matanya mengamati ruang sederhana itu, lalu senyumnya melebar, entah mengejek atau sekadar basa-basi. "Wah, nggak banyak berubah ya rumahmu, tuh. Dari dulu sederhana begini." Hehehe. Sumi menyiapkan segelas teh panas seadanya, meletakkannya di hadapan tamu itu. Sugeng meneguk perlahan, lalu mendesah puas. "Hidupmu gimana sekarang, tuh? Masih ngedorong gerobak itu tiap hari?" "Hehe, aku tadi lihat di halaman." Pertanyaan itu menusuk harga diri Ranto. Ia tersenyum kaku, mencoba menutupi perasaan malu yang menyesakkan dadanya. "Iya, geng. Masih begitu-begitu aja. Namanya juga usaha kecil. Gak bisa dibandingin sama orang-orang yang sudah sukses kayak kamu." Sugeng terkekeh. "Ah, kamu ini. Tapi memang kenyataannya begitu, kan? Aku dulu juga susah kayak kamu. Bahkan lebih parah, sampai harus ngemis-ngemis sama orang. Tapi sekarang, ya, kamu lihat sendiri." Ia menunjuk jam tangannya, lalu tertawa lagi. Sumi menatap dengan rasa penasaran. "Sugeng, kok bisa? Bukannya dulu kamu bangkrut, terus pergi? Sekarang bisa kelihatan makmur begini." Sugeng menatap mereka berdua, senyumnya menyisakan misteri. Ia mencondongkan tubuhnya, menurunkan suaranya seolah menyimpan rahasia besar. "Ada jalan cepat, tuh. Ada cara supaya hidupmu nggak melarat terus." Tapi, ia berhenti, meneguk tehnya, lalu melanjutkan, "Nggak semua orang berani mencobanya." Ranto mengernyitkan dahi. "Maksudmu apa, geng?" Sugeng tersenyum samar, matanya berkilat aneh. "Gak usah aku jelasin sekarang. Nanti saja, kalau kamu benar-benar udah mentok, aku bakal tunjukin jalannya. Tapi yang jelas, aku nggak mungkin bisa begini kalau cuma jualan biasa. Dunia ini keras, tuh. Kalau mau bertahan, kadang kita harus ambil jalan yang nggak biasa." Kalimat itu menggantung di udara, membuat Sumi merinding entah kenapa. Ada sesuatu dalam tatapan Sugeng yang membuat hatinya tak nyaman. Namun Ranto, yang hatinya sedang goyah oleh rasa putus asa, justru merasa kalimat itu seperti bisikan harapan. Sebuah tawaran samar yang bisa menjadi jalan keluar dari penderitaannya. Malam itu, setelah Sugeng pamit, rumah kecil itu kembali sunyi. Lampu minyak masih berkedip-kedip, nyaris padam. Ranto duduk termenung, mengingat kata-kata temannya, ada jalan cepat. Ia tak tahu maksudnya apa, tapi pikirannya berputar-putar. Dalam hatinya yang lelah, secercah rasa penasaran mulai tumbuh. Sementara itu, Sumi hanya bisa menatap suaminya dalam diam. Ia tahu, sesuatu yang buruk mungkin sedang mengetuk pintu kehidupan mereka. Dan lilin kecil yang sudah redup itu, mungkin sebentar lagi benar-benar padam. Namun bagi Ranto, kata-kata Sugeng malam itu terus bergema di kepalanya. Ada jalan cepat. Kalimat sederhana, tetapi terasa seperti kail yang menancap kuat di hatinya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Sepanjang malam ia gelisah, menatap langit-langit rumah yang bocor di beberapa sisi, mendengarkan suara tetesan air hujan yang jatuh dari atap seng berkarat. Setiap tetes air itu terasa seperti menghitung waktu yang kian menipis bagi keluarganya. Pagi menjelang, Ranto tetap mendorong gerobaknya keluar. Namun langkahnya lesu. Hari itu penjualan kembali sepi, hanya beberapa mangkuk terjual. Uang yang didapat bahkan tidak cukup untuk membayar utang listrik yang sudah 2 bulan menunggak.
Tatapan Sumi yang khawatir saat ia pulang semakin menambah sesak di dadanya. Malam berikutnya, ketika Sumi sudah tidur dengan Dimas, Ranto duduk termenung di depan rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah. Dadanya bergolak, pikirannya dipenuhi dilema. Ia ingin bertahan dengan cara yang lurus, tetapi semakin lama, ia merasa jalan itu buntu. Kata-kata Sugeng kembali menyusup, seperti bisikan gaib yang tak henti mengganggu. Ada cara supaya hidupmu gak melarat terus. Akhirnya, pada malam ketiga setelah pertemuan itu, Ranto tak tahan lagi. Ia berjalan menuju warung kopi di ujung desa, tempat biasa para lelaki berkumpul hingga larut malam. Lampu bohlam 15 watt menggantung di teras warung, memancarkan cahaya kuning redup. Asap rokok mengepul di udara, bercampur dengan aroma kopi hitam yang pekat. Beberapa lelaki duduk bergerombol, bercanda dengan suara keras, sesekali memukul meja. Di sudut warung, ia melihat Sugeng sedang duduk santai, menyesap kopi dengan wajah tenang. Penampilannya masih sama seperti tempo hari, pakaian rapi, wajah segar, dan senyum penuh percaya diri. Kontras sekali dengan Ranto yang datang dengan pakaian lusuh, sandal jepit yang solnya hampir putus, dan wajah penuh kegelisahan. "Loh, tuh," seru Sugeng sambil melambaikan tangan. "Sini, duduk." Ranto mendekat, duduk di bangku kayu yang sudah rapuh. Sugeng menepuk bahunya keras-keras, seolah menyambut seorang saudara lama. "Aku sudah yakin kamu bakal nyari aku." "Hehehe, kelihatan banget wajahmu itu penuh tanda tanya." Ranto mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya seringai canggung. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Geng, aku kepikiran terus omonganmu kemarin. Tentang jalan cepat itu. Maksudmu apa sebenarnya?" Sugeng menatapnya lama, lalu menghembuskan asap rokok ke udara. Matanya berkilat, bibirnya tersenyum samar. "Aku tahu kamu pasti penasaran. Soalnya aku dulu juga kayak kamu. Susah, dagangan gak laku, utang numpuk. Rasanya dunia ini gak adil. Tapi sekarang, aku bisa makan enak, tidur enak, semua orang respect sama aku. Dan itu semua bukan karena kerja keras biasa." Ranto menelan ludah. "Terus, karena apa?" Sugeng mendekat, suaranya menurun seperti berbisik. "Karena aku punya pegangan. Ada orang yang bisa bantu. Dukun tua di desa sebelah. Namanya Mbah Sarwo. Orang-orang nyebut dia sesepuh. Dia bisa bikin usaha lancar, dagangan laris, bahkan rejeki ngalir deras. Syaratnya memang berat, tapi hasilnya nggak akan bikin nyesel." Ranto tertegun. Kata "dukun" membuat tubuhnya merinding. Selama ini ia mendengar gosip tentang orang-orang yang mencari pesugihan, tapi ia tak pernah menyangka temannya sendiri adalah salah satunya. "Syaratnya, apa?" tanyanya ragu, hampir berbisik. Sugeng tersenyum miring. "Gak bisa aku jelasin detail sekarang. Tapi intinya, ada tumbal. Ada pengorbanan. Kamu pikir aku bisa semewah ini cuma modal doa? Enggak, tuh. Semua ada bayarannya. Tapi bayaran itu sebanding dengan hasil yang kamu dapat." Ranto diam, jantungnya berdegup keras. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Sugeng tampak menikmati ketegangan itu. Ia menepuk bahu Ranto lagi, kali ini lebih pelan. "Aku gak maksa kamu ikut jalan ini. Tapi aku tahu, suatu saat kamu bakal mentok. Kalau itu terjadi, kamu datang ke aku. Aku bakal antar kamu ke Mbah Sarwo. Ingat, tuh, orang yang mau sukses harus berani ambil jalan yang orang lain gak berani lewati." Kalimat itu seperti paku yang menancap di kepala Ranto. Ia memandang wajah Sugeng yang kini tampak asing, ada aura gelap yang sulit dijelaskan. Senyumnya bukan lagi sekadar ramah, melainkan seolah menyimpan sesuatu yang mengintai. Malam itu, mereka berbincang sebentar, lalu Sugeng pamit lebih dulu. Ranto masih duduk lama di warung, memandangi sisa kopi hitam di gelasnya. Rasanya pahit, menyisakan getir di lidah. Di luar, suara jangkrik bersahutan, angin malam berhembus membawa hawa dingin yang menusuk. Ia berjalan pulang dengan langkah berat. Di kepalanya, kata-kata Sugeng terus berputar, ada tumbal. Ada pengorbanan. Tapi hasilnya nggak akan bikin nyesel. Sesampainya di rumah, Sumi sudah tertidur bersama Dimas. Ranto duduk di tikar, menatap wajah istrinya yang lelap. Rasa bersalah menyeruak,
tapi juga bercampur dengan dorongan aneh yang membuat hatinya gelisah. Ia berusaha mengusir pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa ia tak akan menempuh jalan sesat. Namun jauh di lubuk hatinya, benih rasa penasaran sudah tertanam. Dan seperti api kecil yang ditiup angin, ia tahu suatu saat api itu bisa membesar dan membakar segalanya. Namun, meski malam itu ia pulang dengan hati gundah, ucapan Sugeng tentang seorang dukun tua di desa sebelah terus berputar-putar di benaknya. Seakan tak mau pergi meskipun ia berusaha mengalihkan pikiran. Pak Ranto berbaring di atas tikar usang di ruang tengah rumahnya. Lampu minyak redup bergoyang ditiup angin yang masuk dari celah dinding bambu. Sumi sudah tertidur lelap di samping anak mereka yang kecil. Sementara itu, mata Pak Ranto terbelalak ke arah langit-langit, dihantui rasa penasaran bercampur ketakutan. Ia mendengar detak jam dinding tua yang menggantung di ruang tamu, suara jarumnya berdetak kencang seolah menyoroti kegelisahannya. Tik-tok, tik-tok. Hatinya berperang. Bagian dirinya yang waras berkata, ini gila, Ranto. Mana mungkin ada jalan instan tanpa bayar harga. Namun sisi lain, yang lapar, putus asa, dan dihantui hutang, membisikkan bahwa tak ada salahnya mencari tahu lebih jauh. Ia teringat wajah Sugeng yang dulu sama melaratnya, sekarang entah bagaimana bisa memiliki kios mie ayam sendiri, ramai pembeli, bahkan mampu membeli sepeda motor baru. Semakin malam, kegelisahannya semakin menjadi. Akhirnya, ia duduk. Kedua tangannya meremas lutut. Kalau aku tidak mencoba mencari tahu, aku tidak akan pernah tahu jawabannya, gumamnya pelan, hampir tanpa suara. Maka pada malam itu juga, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 lebih sedikit, ia diam-diam bangkit. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan Sumi, ia menyibakkan pintu kayu yang sudah keropos. Malam di luar terasa dingin, udara lembab menempel di kulitnya. Suara jangkrik bersahutan dari kebun belakang rumah. Tanpa membawa banyak barang, hanya senter kecil dan jaket lusuh, ia melangkah menuju jalan setapak yang mengarah ke desa sebelah. Jalan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan separuh yang menggantung di langit. Sesekali suara anjing menggonggong terdengar jauh, membuat bulu kuduknya meremang. Setiap langkah seolah bergema, menambah rasa was-was. Ia sempat ragu, namun bayangan gerobaknya yang sepi, bayangan utang yang menumpuk, mendorongnya untuk terus melangkah. Sekitar setengah jam berjalan, sampailah ia di ujung desa tetangga, sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi pohon bambu rimbun. Sugeng pernah berbisik bahwa rumah dukun itu ada di balik rumpun bambu, jalannya kecil dan jarang dilalui orang. Dengan hati-hati, Pak Ranto menelusuri jalan setapak itu. Semakin masuk ke dalam, semakin pekat suasananya. Angin berhembus membawa bau tanah basah dan samar-samar aroma kemenyan. Akhirnya ia sampai pada sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Atap rumbia sudah berlumut, dinding papan bolong di sana-sini, namun dari dalamnya terlihat cahaya temaram. Lampu minyak atau lilin, entahlah. Bau kemenyan makin kuat, menusuk hidung, membuat kepala sedikit pening. Pak Ranto berdiri kaku di depan pintu yang hanya ditutup kain hitam. Ia ragu mengetuk. Namun sebelum sempat melakukan apapun, terdengar suara serak dari dalam, seolah sudah tahu ia datang. Masuklah, Ranto. Jantungnya berdegup kencang. Dari mana orang di dalam tahu namanya? Dengan langkah berat ia menyingkap kain itu dan masuk. Di dalam, ruangan remang, hanya diterangi cahaya beberapa lilin merah yang ditancapkan di botol bekas. Asap kemenyan mengepul, membuat udara panas dan sesak. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih panjang terurai. Matanya cekung, sorotnya tajam menusuk. Bajunya hanya kain lusuh berwarna hitam. Itulah Mbah Sarwo. Sampean mencari jalan keluar dari kesempitan, bukan? Suara Mbah Sarwo parau, namun jelas. Pak Ranto tercekat. Bibirnya bergetar, saya hanya ingin tahu, apa benar sampean bisa membantu orang seperti saya? Mbah Sarwo tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip garis menyeramkan di wajah keriputnya. Ia mengangguk pelan, lalu tangannya yang gemetar menunjuk ke arah mangkuk tanah liat berisi cairan merah kehitaman di dekatnya. Rezeki bisa lancar, dagangan bisa laris, asal ada yang dipersembahkan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, nak. Pak Ranto menelan ludah. Dipersembahkan? Maksudnya? Mbah Sarwo memejamkan mata sebentar, lalu mulai bicara lirih seperti membaca mantra. Setelah itu, ia menatap Ranto lagi dengan sorot yang menusuk. Daging ayammu tidak boleh sembarangan. Setiap ayam yang kau sembelih,
harus melalui ritual tumbal. Darahnya dipersembahkan dulu, baru dagingnya bisa jadi pengikat. Dan kuah mie ayam, harus dicampur dengan setetes darah istrimu. Pak Ranto membeku. Tubuhnya serasa membatu mendengar itu. Darah istri saya? Suaranya parau, hampir berteriak. Mbah Sarwo hanya mengangguk. Tidak perlu banyak, hanya setetes setiap kali kau memasak kuah. Itu sudah cukup untuk mengikat rezeki. Tapi ingat, semakin banyak kau memberi, semakin besar pula hasilnya. Ruangan hening sejenak. Hanya suara lilin yang berletup kecil dan jangkrik dari luar. Kalau tidak sanggup, silakan pulang. Hidupmu tetap seperti sekarang, sepi, miskin, penuh hutang. Pilihan ada di tanganmu, lanjut Mbah Sarwo tenang, seakan yang ia tawarkan bukan sesuatu yang mengerikan. Pak Ranto menunduk. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut, jijik, tapi juga harapan yang begitu besar. Ia membayangkan wajah Sumi yang selalu kelelahan, anak mereka yang sering menangis minta jajan, dirinya yang tiap hari dihina karena hidup susah. Godaan itu begitu kuat. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya akhirnya dengan suara gemetar. Mbah Sarwo kembali tersenyum tipis, seolah sudah tahu jawaban itu sejak awal. Silakan. Tapi jangan lama-lama. Rezeki hanya datang bagi mereka yang berani menjemputnya. Pak Ranto segera bangkit. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksa diri keluar. Begitu melangkah keluar rumah itu, udara malam terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Angin menusuk sampai ke tulang, membuatnya menggigil. Di belakangnya, samar-samar terdengar suara tawa lirih Mbah Sarwo, bercampur dengan suara lilin yang padam satu persatu. Pak Ranto berjalan pulang dari rumah Mbah Sarwo dengan langkah gontai. Malam terasa semakin sunyi, hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing dari kejauhan yang mengiringi setiap langkahnya. Di kepalanya, ucapan Mbah Sarwo terus bergema, hanya dengan darah dari orang terdekatmu, jalan rezeki akan terbuka. Jika kau berani, daganganmu akan laris. Jika tidak, bersiaplah untuk tenggelam semakin dalam jurang kemiskinan. Kata-kata itu menusuk jiwanya, menimbulkan perasaan takut sekaligus tergoda. Setibanya di rumah, ia mendapati Sumi sudah terlelap bersama anak mereka yang meringkuk lemah di tikar. Wajah anaknya pucat, batu kecil terdengar sesekali dari bibir mungilnya. Pemandangan itu membuat hati Pak Ranto semakin perih. Obat sudah tak mampu lagi ia beli, bahkan untuk berhutang di warung sembako pun ia sudah ditolak. Gerobaknya pun kini rusak parah setelah rodanya patah beberapa hari lalu. Semua beban itu menumpuk di kepalanya, membuat pikirannya kusut. Keesokan harinya, ia mencoba kembali berjualan dengan gerobak yang sudah diperbaiki seadanya. Namun hasilnya tak berbeda, hanya 2 mangkuk yang laku terjual dari belasan porsi yang ia siapkan. Sisa mie ayam yang tidak laku ia bawa pulang, dimakan seadanya bersama Sumi. Ia hanya bisa menunduk sepanjang makan, merasa gagal sebagai seorang suami dan ayah. Malam itu, ketika Sumi sedang mencuci piring, Pak Ranto duduk di sudut ruangan dengan pandangan kosong. Ia merasa berada di persimpangan, terus bertahan dengan hidup yang menyiksa, atau menuruti jalan gelap yang ditawarkan Mbah Sarwo. Tatapannya tertuju pada wajah anaknya yang tertidur, tubuhnya kurus karena jarang makan bergizi. Hatinya remuk. Sum, ucapnya lirih, memecah keheningan. Sumi menoleh sambil tetap mengusap piring. Apa, Mas? Kita nggak bisa terus begini. Aku udah berusaha keras, tapi hasilnya tetap aja nggak cukup. Hutang kita numpuk, anak kita sakit, gerobak rusak. Aku sudah nggak tahu harus gimana lagi. Sumi menghentikan tangannya, menatap suaminya dengan raut lelah. Aku ngerti, Mas. Tapi kita harus sabar. Gusti Allah pasti bukakan jalan kalau kita terus berdoa. Pak Ranto menggertakkan giginya. Tapi kapan, Sum? Kapan? Anak kita butuh makan, butuh obat. Aku sudah nggak kuat lihat dia begitu. Ada cara lain, Sum. Cara cepat. Sumi terdiam, alisnya berkerut. Maksudmu apa, Mas? Pak Ranto menelan ludah, lalu menceritakan dengan suara pelan tentang pertemuannya dengan Mbah Sarwo. Tentang tawaran pesugihan, tentang ritual yang harus dijalani. Semakin panjang ceritanya, wajah Sumi semakin pucat. Mas, kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Sumi bergetar, suaranya terdengar marah sekaligus takut. Itu syirik, Mas.
Itu bukan jalan kita. Gak mungkin kita harus korbankan darah aku buat hal kayak gitu. Pak Ranto menggenggam tangan istrinya erat. Aku tahu, Sum, aku tahu ini salah. Tapi kita udah kehabisan cara. Aku janji, ini cuma sekali aja. Setetes darahmu, cuma setetes. Setelah itu, semuanya bakal berubah. Kita bisa bayar hutang, anak kita bisa sembuh, hidup kita bakal jauh lebih baik. Aku mohon. Air mata mengalir di pipi Sumi. Hatinya teriris mendengar permohonan suaminya. Ia tak ingin suaminya terjerumus dalam kesesatan, tapi ia juga tak tega melihat penderitaan yang mereka alami. Akhirnya, dengan berat hati, ia hanya bisa menangis tanpa berkata apa-apa. Malam itu juga, Pak Ranto memutuskan. Ia mengambil seekor ayam dari kandang kecil di belakang rumah. Di bawah rembulan pucat, ia menyalakan kemenyan yang diberikan Mbah Sarwo dan mulai membaca mantra yang diajarkan. Tangannya gemetar saat mengangkat pisau, tetapi teriakan anaknya yang batu keras dari dalam rumah kembali menguatkan tekadnya. Dengan satu gerakan cepat, ia menyembelih ayam itu. Darah ayam menetes ke wadah tanah liat, bercampur dengan bau kemenyan yang menusuk hidung. Setelah ritual itu, ia kembali ke dalam rumah. Sumi sudah menunggu, wajahnya pucat dan basah oleh air mata. Dengan tangan gemetar, ia menusukkan jarum kecil ke ujung jarinya, meneteskan setitik darah ke dalam wadah kuah yang sudah disiapkan. Suasana hening. Tidak ada suara kecuali desah napas keduanya. Pak Ranto menatap cairan merah yang perlahan larut dalam kuah panas. Ada perasaan aneh menyeruak dalam dirinya, antara lega dan ngeri. Itu sudah cukup, bisiknya pada diri sendiri. Sumi hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis dalam diam. Ia merasa bersalah, seolah dirinya telah menyerahkan sesuatu yang tak seharusnya. Namun semuanya sudah terlambat. Tetes darah pertama itu telah jatuh, dan jalan gelap telah terbuka. Malam semakin larut, angin berhembus membawa suara aneh dari kejauhan, seperti bisikan-bisikan halus yang tidak bisa dipahami. Pak Ranto merinding, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia berkata dalam hati, mulai besok, semuanya akan berubah. Dan benar saja, keesokan paginya, hari itu terasa berbeda sejak ia mendorong gerobaknya keluar rumah. Udara pagi masih dingin, namun langkah Pak Ranto terasa lebih ringan. Sumi menatapnya dengan wajah murung, tubuhnya lemah setelah semalam meneteskan darah untuk ritual aneh itu. Walau enggan melepas kepergian suaminya, ia tetap berusaha tersenyum, meski tipis, sambil berpesan. Hati-hati ya, Mas. Jangan sampai ketahuan orang. Pak Ranto hanya mengangguk. Ia tak ingin menambah beban di pikiran istrinya. Gerobak tuanya berdecit, roda kayu yang sudah retak mengeluarkan bunyi sumbang, tapi anehnya ia merasa seolah gerobak itu lebih enteng didorong dari biasanya. Sesampainya di pangkalan biasa, Pak Ranto menata mangkuk-mangkuk enamel tua, sendok, dan botol kecap. Seperti biasanya, ia mulai menyalakan api di kompor kecil, merebus kaldu, dan menyiapkan mie. Biasanya, ia harus menunggu lama hingga ada 1-2 pelanggan datang. Namun hari itu, baru beberapa menit berlalu, seorang pria muda mendekat sambil berkata, "Pak, 1 mie ayam ya. Harum banget baunya dari tadi." Pak Ranto sedikit terkejut. Ia mengangguk cepat, lalu menyiapkan semangkuk mie ayam. Kuah panas yang ia tuangkan dari panci besar mengepul harum, membuat pelanggan itu menelan ludah. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, pria itu langsung terbelalak. "Ya ampun, enak banget, Pak. Rasanya beda sama mie ayam lain. Gurih, kaldunya nendang. Besok saya pasti balik lagi." Ucapan itu membuat dada Pak Ranto bergetar hebat. Senyum yang lama hilang kini muncul tipis di wajahnya. Dan benar, tak lama kemudian, satu persatu orang mulai berdatangan. Ada yang tertarik karena aroma kuah yang semerbak terbawa angin, ada pula yang mendengar bisikan pelanggan lain yang sudah lebih dulu mencoba. "Pak, 1 mangkuk. Buat saya juga, Pak. Tambah baksonya ya. Duh, antre dulu, jangan nyerobot." Suara riuh pembeli membuat gerobak Pak Ranto yang biasanya sepi mendadak berubah seperti warung populer. Dalam hitungan jam, belasan mangkuk habis terjual. Kuah yang biasanya sisa hingga sore kini hampir habis sebelum tengah hari. Pak Ranto sampai terengah-engah melayani pesanan. Tangannya sibuk meracik, mengisi mangkuk dengan mie, suwir ayam, dan sayur, lalu menyiramnya dengan kuah panas yang warnanya tampak lebih kental dari biasanya.
Setiap kali sendok kuah menyentuh mie, aroma gurih langsung menusuk hidung, seakan memanggil orang-orang di sekitar. "Pak, tambah 5 bungkus buat dibawa pulang." "Aduh, saya tadi cuma kebagian setengah porsi, besok saya datang lebih pagi deh." Pak Ranto hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Gerobaknya benar-benar ramai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia bahkan sempat salah mengira, merasa seolah ini hanyalah mimpi. Namun ketika melihat uang kertas menumpuk di kaleng kecil tempat ia menyimpan hasil dagangan, barulah ia sadar, ini nyata. Menjelang siang, dagangannya ludes. Tidak ada sisa satupun. Bahkan tulang-tulang ayam yang biasanya ia buang pun ikut dibeli orang untuk dibawa pulang sebagai kaldu tambahan. Pak Ranto duduk terengah, keringat bercucuran, tapi hatinya penuh kegembiraan. "Alhamdulillah," ucapnya lirih, meski di sudut hatinya ada rasa ganjil yang ia abaikan. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan uang hasil dagangannya kepada Sumi. Istrinya terbelalak, tak percaya melihat lembaran uang yang lebih banyak dari biasanya. "Mas, ini beneran hasil dagang hari ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Ranto mengangguk mantap. "Iya, Sum. Daganganku laris manis, semua habis. Sampai orang rebutan. Aku sendiri heran, tapi mungkin ini memang jalan yang dikasih setelah kita jalani ritual itu." Sumi menggenggam uang itu dengan tangan gemetar. Ia ingin bersyukur, namun hatinya diliputi rasa takut. Seolah ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Tapi ketika melihat wajah anaknya yang mulai bisa tersenyum karena bisa makan kenyang hari itu, rasa syukur bercampur dengan penyesalan menyergap dalam dadanya. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berlanjut. Setiap kali Pak Ranto membuka gerobaknya, pembeli langsung berdatangan. Kadang antrean sampai panjang, orang-orang rela menunggu lama hanya untuk mendapatkan semangkuk mie ayamnya. Bahkan ada yang datang dari kampung sebelah setelah mendengar kabar kelezatan mie ayam Pak Ranto. "Pak, saya dengar mie ayam panjenengan enak sekali. Saya jauh-jauh ke sini cuma pengen coba," kata seorang ibu parubaya. Setiap kali mendengar pujian, dada Pak Ranto membuncah bangga. Ia mulai bisa melunasi hutang sedikit demi sedikit. Bahkan sempat membeli obat untuk anaknya. Hidup terasa perlahan membaik. Namun di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar. Malam hari, setelah semua kegiatan selesai, Sumi sering mengeluh pusing. Tubuhnya terasa lemas, wajahnya pucat pasi. Kadang ia harus berpegangan pada dinding hanya untuk berjalan ke kamar. "Mas, aku nggak enak badan, kayak ada yang nguras tenaga dari tubuhku," ucapnya lirih suatu malam. Pak Ranto menatapnya dengan perasaan bersalah. Ia tahu penyebabnya, tapi ia pura-pura tidak tahu. "Mungkin kecapean, Sum. Besok aku belikan jamu biar agak segar." Sumi hanya mengangguk, meski di matanya tersimpan kegelisahan yang semakin besar. Di luar rumah, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa bau kemenyan samar yang entah dari mana asalnya. Pak Ranto terjaga lama, duduk di depan rumah dengan pikiran bercampur aduk. Di satu sisi, ia bahagia karena rezeki melimpah. Di sisi lain, ia sadar bahwa setiap mangkuk mie ayam yang ia jual kini tidak lagi sekadar makanan, ada sesuatu yang gelap di dalamnya. Dan setiap kali ia menatap wajah pucat istrinya, rasa takut itu semakin besar. Namun di balik senyum bahagia itu, malam semakin terasa dingin bagi Sumi. Tubuhnya yang sejak beberapa hari terakhir mulai pucat, kini semakin kurus. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas, dan suaranya pun terdengar lirih setiap kali berbicara dengan Pak Ranto. Sesekali ia berusaha menutupinya dengan senyum, tetapi jelas sekali bahwa ada sesuatu yang tak wajar sedang menggerogoti tubuhnya. Pagi itu, suasana rumah Pak Ranto tampak berbeda. Dapur yang biasanya hanya berisi aroma bawang goreng dan kaldu ayam, kini mulai terasa ganjil. Saat Sumi sedang menyiapkan bumbu-bumbu untuk kuah mie ayam, telinganya menangkap sesuatu yang asing. Suara lirih, seperti bisikan. "Tambah, darah, tambah lagi." Sumi terperanjat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada siapapun selain dirinya di dapur. Namun, suara itu jelas sekali terdengar. Suara lirih, serak, seperti berasal dari sudut ruangan yang remang-remang. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tetapi beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. "Setetes, tak cukup, beri lebih banyak." Tangannya bergetar ketika memegang sendok sayur. Keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun api kompor belum dinyalakan.
Ia menutup kedua telinganya, berharap suara itu lenyap. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin keras pula suara itu memaksa masuk ke kepalanya. Di luar rumah, suasana berbeda jauh. Gerobak Pak Ranto kini selalu dikerumuni pembeli. Orang-orang rela antre panjang, bahkan sampai berdesakan hanya untuk bisa menikmati semangkuk mie ayam buatannya. Aroma kuah kaldu yang gurih bercampur dengan minyak ayamnya membuat siapapun tergoda. Dalam sehari, dagangannya bisa habis berkali lipat. Uang hasil penjualan menumpuk, sesuatu yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Pak Ranto semakin percaya bahwa semua ini adalah hasil jalan baru yang ia ambil. Dengan wajah penuh kepuasan, ia mulai membeli barang-barang yang sebelumnya mustahil bagi mereka. Sebuah televisi layar datar dipasang di ruang tamu kecilnya. Ia membeli beberapa setel pakaian baru, sepatu kulit, bahkan jam tangan mewah meski harganya cukup mencekik. Setiap kali berjalan di pasar atau bertemu dengan pedagang lain, ia mulai merasa sejajar, bahkan lebih tinggi. "Lihatlah, Sum," ucapnya suatu malam sambil menunjuk televisi yang menyala terang di ruang tamu. "Dulu kita tak pernah membayangkan punya ini. Semua karena kita berani melangkah. Kau lihat sendiri kan hasilnya?" Sumi hanya tersenyum samar, menahan perasaan gelisah yang semakin hari kian menghimpit. Tubuhnya terasa ringan seperti melayang, kadang pusing mendadak, dan sering mimisan tanpa sebab. Namun ia memilih diam. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena darahnya. Malam-malam berikutnya, bisikan itu semakin jelas. Kadang muncul dari arah tungku dapur, kadang dari panci kuah yang masih kosong. "Beri lagi, darah segar, darahnya manis." Sumi menggigil. Ia bahkan sampai terjatuh ketika tengah malam hendak menyiapkan air hangat. Tangannya gemetar hebat, matanya nanar, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata berdiri di belakangnya. Ketika ia menceritakan hal itu kepada Pak Ranto, suaminya hanya tertawa kecil. "Ah, kau ini, itu hanya perasaanmu saja. Jangan terlalu dipikirkan. Semua baik-baik saja, Sum. Kau lihat sendiri dagangan kita laris manis. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali." "Tapi, Mas," suara Sumi bergetar. "Aku benar-benar mendengar suara itu. Mereka menuntut lebih banyak darah. Aku takut." Pak Ranto menarik napas panjang. "Kau tak perlu takut. Semua sudah ada jalannya. Ingat kata Mbah Sarwo, ini hanya syarat kecil. Asal kita ikuti, hidup kita akan berubah. Kau hanya perlu kuat sedikit. Demi masa depan kita, demi anak kita." Kalimat itu membuat Sumi terdiam. Ia menunduk, menatap lantai dapur yang dingin. Dalam hatinya, ia ingin menolak, ingin berhenti. Namun setiap kali melihat wajah anak mereka yang polos, batinnya goyah. Ia tak ingin anaknya terus hidup miskin, selalu diejek, dan dipandang rendah. Hari-hari bergulir. Antrian di gerobak mie ayam semakin panjang. Nama Pak Ranto mulai disebut-sebut orang sebagai penjual mie ayam paling enak di kampung, bahkan di desa sebelah. Banyak pedagang iri, ada pula yang kagum. Tetapi bagi Sumi, setiap tawa dan pujian itu terdengar hampa. Tubuhnya semakin rapuh, dan bisikan-bisikan dari dapur semakin menusuk telinga. Suatu malam, ketika ia sendirian di dapur, bisikan itu berubah menjadi jeritan. "Darah! Tambah darah! Kalau tidak, nyawamu yang kami ambil." Panci di hadapannya tiba-tiba bergetar hebat, sendok sayur terjatuh ke lantai, menimbulkan suara nyaring yang memekakan telinga. Sumi menjerit dan berlari ke kamar. Di kamar, ia mendapati Pak Ranto sedang menghitung uang hasil dagangan. Tangannya penuh lembaran rupiah yang terlipat rapi. Wajahnya berbinar penuh kesenangan. Sumi menggenggam tangannya erat, hampir menangis. "Mas, hentikan ini, aku mohon." Tapi tatapan Pak Ranto dingin. "Sum, kita sudah terlalu jauh. Tak ada jalan kembali. Kau hanya perlu sedikit lebih sabar. Semua ini demi kita." Sumi hanya bisa terisak, sementara di luar jendela, angin malam berembus membawa aroma anyir yang kian pekat. Di tengah isakannya, suara ketukan pintu terdengar lirih. Pak Ranto menoleh dengan kesal, sementara Sumi justru merinding karena di luar sudah lewat tengah malam. Siapa yang datang pada jam seganjil itu? Ketika pintu dibuka, sosok Renta yang sudah mereka kenal dengan baik berdiri di sana. Mbah Sarwo. Tubuhnya dibalut kain lurik lusuh, matanya sayu tapi tajam,
Dan senyum tipisnya mengandung sesuatu yang membuat jantung Sumi berdegup tak karuan. "Pak Ranto," suara Mbah Sarwo serak namun tegas. "Waktunya aku datang lagi. Pesugihan yang kau jalani tak bisa berhenti di sini. Kau sudah mencicipi manisnya hasil. Tapi ingat, setiap manis ada bayarnya." Pak Ranto menelan ludah. "Bukankah sudah cukup? Aku sudah memberikan ayam setiap malam, dan darah dari Sumi, daganganku pun lancar. Apa masih ada yang kurang?" Mbah Sarwo tersenyum miring, menggeleng pelan. "Heh, dasar manusia rakus. Kau kira tumbal sekecil itu cukup untuk kekayaan sebesar ini? Pesugihan tak bisa ditipu. Sudah saatnya kau memberikan tumbal yang lebih besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah nyawa manusia." Sumi terkejut. Ia hampir jatuh tersungkur. "Tidak. Jangan. Mas Ranto, jangan dengarkan dia. Itu terlalu gila," serunya dengan suara bergetar. Namun, Pak Ranto hanya terpaku. Wajahnya pucat pasi. Kata-kata Mbah Sarwo bergema di kepalanya. Nyawa manusia. Itu sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Membunuh ayam sudah cukup membuat hatinya getir, apalagi nyawa orang? Melihat keraguannya, Mbah Sarwo maju selangkah. Matanya berkilat tajam, suaranya semakin dalam. "Kalau kau menolak, silakan. Tapi bersiaplah. Gerobakmu akan kembali sepi. Daganganmu akan basi. Orang-orang akan kehilangan selera. Dan semua yang sudah kau dapatkan akan hancur lenyap. Kau kembali jadi orang miskin. Lebih miskin dari sebelumnya." Pak Ranto terdiam. Tangan yang tadi memegang setumpuk uang kini terasa dingin. Dalam pikirannya, terbayang wajah pembeli yang berebut mie ayam, uang yang menumpuk, televisi baru di ruang tamu, pakaian baru yang membuatnya percaya diri. Semua itu akan hilang begitu saja jika ia menolak. Keesokan harinya, apa yang dikatakan Mbah Sarwo mulai terbukti. Saat Pak Ranto membuka gerobaknya, antrian yang biasanya panjang kini hanya tinggal 2-3 orang. Kuah kaldu yang harum tak lagi membuat banyak orang datang. Sore menjelang malam, mangkuk-mangkuk mie ayam tersisa nyaris setengah. Wajahnya cemas. "Kenapa ini? Kenapa sepi?" gumamnya. Hari berikutnya, hal serupa terjadi lagi. Bahkan lebih parah. Tak ada yang datang, padahal hari biasanya ramai. Di dalam hatinya, rasa takut semakin menjadi. Kata-kata Mbah Sarwo terbukti benar. Jika ia tak mengikuti perintah, segalanya akan lenyap. Malam itu, Mbah Sarwo kembali datang. Kali ini ia duduk di dapur, menatap panci besar yang kosong. "Kau sudah lihat sendiri. Tak ada jalan lain. Kalau kau ingin kekayaanmu tetap ada, kau harus memberi tumbal nyawa." Pak Ranto menunduk, wajahnya pucat. "Tapi, siapa?" Senyum dingin itu muncul di bibir Mbah Sarwo. "Itu urusanmu. Yang penting, nyawa manusia. Tidak peduli siapa. Darah mereka akan membuat usahamu kembali ramai." Sumi mendengarnya dari balik pintu kamar. Ia menangis diam-diam, tubuhnya gemetar. Ia tak sanggup membayangkan jika suaminya benar-benar menuruti perintah itu. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Malam yang sunyi, ketika Pak Ranto sedang beres-beres gerobak, seorang anak kecil menghampirinya. Bocah laki-laki kurus, dengan gitar kecil tergantung di pundaknya. Bajunya lusuh, kakinya tanpa alas. Ia tersenyum polos. "Pak, bolehkah saya minta semangkuk mie ayam? Saya lapar, saya nggak punya uang, Pak." "Kalau boleh, saya akan nyanyi buat Bapak," katanya dengan suara lemah. Hati kecil Pak Ranto tersentuh. Tapi di saat yang sama, suara itu muncul lagi. Suara yang dulu hanya didengar Sumi, kini jelas-jelas masuk ke telinganya. "Dia. Ambil nyawanya. Darahnya segar. Itu tumbal yang tepat." Pak Ranto menutup telinganya, wajahnya pucat, napasnya memburu. Anak kecil itu hanya menatap dengan polos, tak mengerti apa-apa. Tangannya gemetar saat menyendokkan mie ayam ke mangkuk. Ia memberikan semangkuk penuh pada si bocah. "Makanlah, nak," katanya dengan suara parau. Anak itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Bapak baik sekali."
Namun di balik senyum itu, bayangan hitam mulai berbisik di telinga Pak Ranto. Sekarang, waktunya. Tangannya bergerak ke arah pisau dapur yang terselip di balik gerobak. Dadanya terasa sesak. Air matanya hampir jatuh. Tapi bayangan tentang kekayaan, antrian panjang pembeli, dan rasa takut kehilangan segalanya membuat pikirannya gelap. Dan malam itu, di sudut jalan yang sepi, darah pertama dari nyawa manusia menetes ke panci dapur Pak Ranto. Sejak malam itu, sesuatu berubah pada dagangan mie ayam Pak Ranto. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, ia sudah membuka gerobaknya. Bau kuah yang mendidih terasa lebih pekat, lebih gurih, bahkan dirinya sendiri tak mampu menjelaskan mengapa aroma itu terasa begitu kuat. Ketika ia menaruh sendok di mulutnya, rasa kuahnya jauh lebih nikmat dibanding hari-hari sebelumnya. Seolah lidahnya dimanjakan oleh sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Dan benar saja, antrian panjang kembali terbentuk. Orang-orang desa yang beberapa hari terakhir enggan membeli kini datang berduyun-duyun, berebut tempat duduk, bahkan sampai berdiri di tepi jalan. "Wah, kuahnya makin enak ya sekarang," kata seorang bapak dengan wajah sumringah. "Iya, seperti ada rasa yang beda, lebih gurih, bikin nagih," sahut yang lain sambil menyeruput kuah panas. Pak Ranto hanya tersenyum hambar, meski di dalam hatinya ada rasa ngeri. Ia tahu, kelezatan itu bukan berasal dari ayam atau bumbu, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun, kejanggalan mulai terasa sejak malam berikutnya. Saat ia membuka panci besar untuk menambahkan air, hidungnya mencium sesuatu yang aneh. Bau amis. Mirip bau darah segar yang baru saja mengalir. Sesaat ia mengira itu hanya perasaan, tapi semakin lama kuah mendidih, semakin jelas bau itu menusuk hidung. Pak Ranto menutup pancinya rapat-rapat, berharap tak ada yang menyadari. Tetapi, orang-orang tetap datang. Dan di balik kepulan uap panas, beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. Kau cium gak? Kayak ada bau amis." "Ah, mungkin ayamnya terlalu tua." "Entahlah, tapi kok rasanya enak sekali, ya?" Bisik-bisik itu membuat hati Pak Ranto semakin tak tenang. Ia tahu, lambat laun, bau itu tidak bisa ia sembunyikan. Malam hari, ketika warungnya tutup, Sumi mendekam di kamar. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan di lengannya muncul lebam-lebam hitam tanpa sebab. Ia sering menangis tanpa henti, lalu tiba-tiba tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Kadang, tengah malam, tubuhnya kaku dan matanya melotot menatap langit-langit. "Mas, kita sudah salah jalan," ucapnya lirih pada suatu malam, suaranya serak seperti menahan tangis. "Aku merasakannya, rumah ini penuh dengan bayangan. Aku sering mendengar suara orang menangis, kadang suara anak kecil meminta tolong. Mas, aku takut." Pak Ranto hanya diam, menunduk. Kata-kata istrinya menusuk, tapi ia tak berani mengaku bahwa rasa enak di panci mie ayam mereka adalah hasil dari darah seorang bocah kecil. Beberapa hari kemudian, kabar buruk menyebar di kampung. Seorang pemuda yang sering membeli mie ayam Pak Ranto ditemukan sakit keras. Tubuhnya panas, bibirnya membiru. Orang-orang bilang, malam sebelum jatuh sakit, ia sempat makan 2 mangkuk mie ayam dari gerobak Pak Ranto. "Ah, paling keracunan," kata sebagian warga. Tapi anehnya, bukan cuma dia. Si Warno juga sakit. Dan si Bu Sarti, katanya semalam habis beli mie ayam juga, sahut yang lain. Desas-desus itu cepat menyebar. Semakin hari, semakin banyak yang curiga. Ada yang sembuh, tapi ada pula yang meninggal dengan gejala aneh. Tubuh membiru, lidah kehitaman, mata melotot. Semuanya memiliki satu kesamaan, mereka sempat makan di gerobak mie ayam Pak Ranto. Sumi semakin hancur melihat keadaan itu. Setiap malam tubuhnya seperti dirasuki sesuatu. Ia menjerit, menangis, bahkan kadang berbicara dengan suara lain, suara yang berat dan dingin. Nyawa itu tak akan tenang, darah itu akan menagih lagi. Pak Ranto hanya bisa mengguncang bahunya, berusaha menyadarkan. Namun tubuh Sumi semakin rapuh. Ia seperti menanggung beban dari perjanjian setan yang mereka buat. Suatu malam, ketika Pak Ranto baru saja pulang dari berjualan, ia mendapati Sumi duduk di sudut kamar, rambutnya terurai menutupi wajah. Ia menggigil, bibirnya gemetar, lalu ia menoleh dengan mata merah penuh air. "Mas, aku sudah melihatnya. Anak itu datang setiap malam, berdiri di dekat gerobakmu." Wajahnya penuh darah, dia menangis. "Aku tak sanggup lagi,
"Mas, kita sudah masuk terlalu jauh, ini bukan rezeki, ini kutukan." Pak Ranto meremas rambutnya, frustrasi. Kata-kata istrinya membuat kepalanya terasa meledak. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu semua itu benar. Ia telah menyerahkan nyawa manusia demi semangkuk mie ayam. Dan kini, tumbalnya mulai menagih. Di luar rumah, bisikan-bisikan warga semakin keras. Jangan-jangan benar, mie ayam itu pakai pesugihan. Lihat saja, kok bisa sana itu, tapi banyak orang sakit. Aku pernah cium, kuahnya kayak amis darah. Seram sekali. Mata-mata curiga mulai tertuju pada gerobak Pak Ranto. Dan malam demi malam, bau amis itu semakin sulit ditutupi. Seakan darah yang pernah ia curahkan tak ingin disembunyikan lagi. Di antara para tetangga yang mulai curiga, ada seorang lelaki bernama Surip. Ia tinggal tak jauh dari rumah Pak Ranto, dan beberapa kali diam-diam memperhatikan gerak-geriknya. Surip dikenal sebagai orang yang suka kepo, namun rasa ingin tahunya kali ini diselimuti rasa takut. Ia sering mendengar suara-suara aneh dari arah dapur rumah Pak Ranto saat malam. Suara tangisan, suara benda jatuh, bahkan suara seperti ayam berkokok di tengah malam buta. Kayaknya ada yang gak beres, gumam Surip suatu malam sambil menatap rumah tetangganya dari balik jendela. Rasa penasaran itu akhirnya mendorongnya melakukan sesuatu yang nekat. Malam itu, saat gerobak mie ayam sudah ditutup dan suasana kampung sepi, Surip membuntuti Pak Ranto yang berjalan sambil menenteng kantong besar hitam. Langkah kakinya pelan, berusaha tak menimbulkan suara. Jaraknya dijaga agar tidak ketahuan, tapi cukup dekat untuk memastikan arah yang dituju. Pak Ranto tidak pulang ke rumah. Ia berbelok ke arah kebun bambu tua di pinggir desa, tempat yang dikenal angker dan jarang disentuh orang. Di sanalah Surip menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya beku. Di tengah gelapnya kebun, berdiri Mbah Sarwo dengan tubuh bungkuknya. Sorot matanya tajam, seakan menyala di antara bayangan malam. Di hadapan mereka, ada lingkaran tanah yang dikelilingi oleh potongan sesajen, bunga layu, dupa, dan mangkok kecil berisi darah merah pekat. "Waktumu sudah dekat, Ranto," suara Mbah Sarwo berat dan bergetar, seperti berasal dari dalam tanah itu sendiri. "Kau harus terus memberi. Kalau tidak, semuanya akan hilang. Rezeki, daganganmu, bahkan nyawamu dan istrimu." Pak Ranto berlutut, wajahnya penuh keringat dingin. Ia mengangguk dengan wajah cemas. Saya siap, Mbah. Jangan sampai saya jatuh miskin lagi. Saya sudah tak punya jalan lain." Surip hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menutup mulut rapat-rapat menahan teriakan, jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar ketika melihat Mbah Sarwo mengeluarkan benda dari dalam kainnya, seikat rambut manusia yang masih basah bercampur darah. Benda itu dilempar ke dalam mangkok, dan tiba-tiba angin berhembus kencang meski tak ada tanda-tanda badai. Surip tersungkur mundur, hampir terjatuh. Namun ia segera berlari pulang, meninggalkan kebun bambu dengan napas terengah-engah. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Surip tak bisa menahan mulutnya. Dengan wajah pucat, ia bercerita pada beberapa tetangga dekat. "Aku lihat sendiri semalam. Ranto itu, dia pesugihan sama Mbah Sarwo. Ada darah, ada sesajen, ada ritual di kebun bambu. Aku nggak bohong." Bisikan itu menyebar cepat, seperti api yang menjilat daun kering. Warga kampung mulai berbisik di setiap sudut jalan, setiap warung kopi, bahkan di dekat musola. Nama Pak Ranto menjadi bahan omongan, penuh tuduhan dan rasa takut. Pantesan aja mie ayamnya enak tapi banyak yang sakit. Astagfirullah, tega banget kalau benar begitu. Tapi kalau dilawan, apa nggak takut kena santet atau kutukan? Sebagian warga marah, ingin segera melaporkan ke kepala desa atau bahkan polisi. Namun sebagian lain memilih bungkam karena ketakutan. Bagi mereka, berurusan dengan orang yang sudah bersentuhan dengan dunia gaib bisa mendatangkan bahaya. Tak lama kemudian, kabar itu sampai juga ke telinga Pak Ranto. Ia mendengar sendiri orang-orang berbisik ketika ia lewat. Tatapan mata yang biasanya ramah kini berubah sinis, penuh curiga. Ada pula yang sengaja menjauh ketika ia datang, seakan keberadaannya membawa najis. Pak Ranto semakin tersudut. Rasa takut bercampur amarah menguasai dirinya. Dalam benaknya, ia tidak lagi berpikir jernih. Baginya, semua orang adalah musuh yang ingin merusak rezekinya. "Dasar orang kampung sok suci," geramnya sambil menghantam meja dapur dengan tinju.
Kalau bukan karena iri, mereka nggak mungkin ngomong begitu. Mereka mau hancurin aku. Mereka mau lihat aku jatuh miskin lagi. Sumi yang mendengar amukan suaminya hanya bisa menangis. Tubuhnya semakin kurus, lebam-lebam di kulitnya kian banyak. Suaranya lemah ketika mencoba menenangkan. Mas, kita hentikan saja. Tolong, aku nggak kuat lagi. Namun, bukannya luluh, hati Pak Ranto justru semakin mengeras. Ia menatap istrinya dengan mata merah menyala. Kamu nggak ngerti apa-apa, Sum? Semua ini demi kita. Kalau aku berhenti, kita habis. Kau mau kembali hidup miskin, dihina orang, nggak punya apa-apa? Tangisan Sumi pecah. Ia tahu, suaminya sudah sepenuhnya terjerat. Jalan pulang seolah telah tertutup. Malam itu, ketika semua orang terlelap, Pak Ranto kembali mendatangi kebun bambu. Namun kali ini, wajahnya penuh kebencian. Ia mengadu pada Mbah Sarwo dengan suara keras. Mbah, orang-orang mulai curiga. Mereka semua ngomongin saya. Kalau begini terus, saya bisa habis. Mbah Sarwo hanya tertawa kecil, suara tawanya serak dan menakutkan. Tenang, Ranto. Semua yang menentangmu akan dapat balasannya. Ingat, semakin banyak yang melawanmu, semakin banyak pula tumbal yang bisa kau berikan. Dan semakin kuat pula kekayaanmu. Ucapan itu bagai bara yang disiram minyak. Amarah Pak Ranto semakin menjadi-jadi. Ia pulang dengan mata liar, keyakinannya berubah menjadi obsesi. Kini ia tak lagi sekadar ingin mempertahankan dagangan, tapi juga siap melawan siapa saja yang dianggap menghalangi. Dan sejak malam itu, aura gelap di rumah Pak Ranto semakin pekat. Bayangan-bayangan hitam mulai terlihat oleh mata tetangga yang lewat, suara tangisan dan jeritan terdengar dari dalam rumahnya, dan bau amis semakin sering menyelimuti udara kampung. Rahasia sudah terbongkar. Namun justru sejak saat itu, Pak Ranto semakin kalap. Pak Ranto semakin kalap, ia menganggap semua orang ingin merusak rezekinya. Pikiran itu terus menghantui kepalanya, hingga malam itu ia duduk sendirian di kursi kayu reot di dapur, menatap kosong panci besar berisi kuah mie yang masih mengepul samar. Bau amis yang menusuk semakin jelas, bercampur dengan wangi kemenyan sisa ritual terakhir bersama Mbah Sarwo. Sumi terbaring di kamar, tubuhnya semakin kurus dan matanya cekung. Sesekali ia merintih pelan, seperti orang sekarat, namun Pak Ranto sudah tak lagi memedulikannya. Yang ada di kepalanya hanyalah satu, mempertahankan kekayaan yang sudah digenggam. Bisikan-bisikan dari dapur kini terdengar semakin jelas. Suara-suara itu menggaung dari balik dinding, dari bawah lantai, bahkan dari panci kuah mie. Darah lebih banyak, nyawa lebih besar, desisnya. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi juga membangkitkan ketamakan. Ia tahu, ritual berikutnya tak bisa ditunda. Gerobaknya yang sempat kembali sepi kini menuntut bayaran lebih besar. Malam itu, Mbah Sarwo kembali datang. Ia muncul dari kegelapan, mengenakan jubah hitam yang lusuh, matanya tajam seperti bara. Tangannya membawa sebuah kendi tanah liat berisi cairan merah pekat. Waktunya tiba, Ranto, ucapnya lirih namun menancap dalam. Tumbal ayam, tumbal darah istrimu, dan nyawa bocah kecil itu hanya pembuka. Jika kau ingin tetap berkuasa, kau harus menyerahkan tumbal yang paling dekat denganmu. Hanya itu jalan satu-satunya. Pak Ranto terdiam, wajahnya pucat. Ia paham maksud Mbah Sarwo. Tumbal itu adalah Sumi, istrinya sendiri. Perempuan yang selama ini setia menemaninya, meski penuh penderitaan. Hatinya sempat diguncang ragu, tapi kilasan wajah-wajah para pembeli yang berebut mie ayamnya, tumpukan uang di kotak kayu kecil, dan rasa bangga saat dianggap berhasil oleh tetangga, membuatnya menggertakkan gigi. Kalau tidak, aku kembali jadi pengemis, bisiknya pada diri sendiri. Sumi yang lemah mendengar samar percakapan itu. Matanya berkaca-kaca, air mata mengalir pelan di pipinya yang cekung. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu rapuh. Ketika Pak Ranto masuk ke kamar membawa sebilah pisau besar yang biasa ia pakai untuk menyembelih ayam, Sumi langsung gemetar. Mas, jangan, aku ini istrimu, kita sudah berjuang bersama, suaranya lirih memohon. Namun mata Pak Ranto sudah dipenuhi api keserakahan. Ini demi kita, Sum. Demi masa depan. Sekali ini saja. Setelah itu kita hidup enak, katanya berbohong, padahal di hatinya ia tahu tak ada jalan kembali. Sumi menjerit ketika tangan kasar Pak Ranto menarik rambutnya.
Ia berusaha meronta, tapi tenaganya habis. Pisau tajam itu menggores kulit lehernya, darah segar memancar deras ke dalam baskom besar yang sudah disiapkan di samping. Sumi meraung pilu, suaranya menggetarkan malam. Namun di saat itu juga, sesuatu yang ganjil terjadi. Darah yang mengalir ke dalam baskom bergejolak, mendidih seperti air panas. Bau amisnya berubah jadi busuk menusuk. Api lilin yang mengelilingi baskom tiba-tiba padam, meski tak ada angin. Mbah Sarwo yang tadinya tenang mendadak melotot kaget. Ada yang salah, Ranto. Ada yang memberontak dari dalam, teriaknya. Sumi yang terkapar dengan darah bercucuran, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang wanita lemah, melainkan penuh amarah. Suaranya bergema, serak dan dalam, "Kau tega, Ranto, kau tega mengorbankan aku. Sekarang aku akan menuntut balas." Tubuhnya yang berlumur darah bergetar, lalu seakan-akan roh keluar dari raganya. Sosok samar menyerupai Sumi melayang, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat. Roh itu berputar mengitari dapur, meniup kencang lilin-lilin, membuat dinding berderak. Pak Ranto ketakutan, ia mundur sambil menjatuhkan pisau. "Sumi, ampunilah aku hanya ingin kita tidak miskin lagi," teriaknya putus asa. Namun roh Sumi hanya tertawa lirih, suaranya bergema seperti datang dari perut bumi. Tiba-tiba panci besar berisi kuah mie ayam berguncang hebat, lalu meledak. Kuah panas bercampur darah menyembur ke segala arah, membakar meja dan tirai. Api berkobar cepat, menjilat kayu-kayu gerobak yang terparkir di depan rumah. Dalam sekejap, gerobak tua itu dilalap api, mengeluarkan bau menyengat darah gosong. Warga yang sudah curiga dengan Pak Ranto berhamburan keluar rumah, melihat kobaran api yang menjilat langit malam. Mereka berteriak-teriak, sebagian mencoba mendekat tapi tertahan rasa takut. Dari dalam kobaran api terdengar jeritan Pak Ranto yang memilukan. Suaranya bercampur dengan tawa mengerikan roh Sumi. Mbah Sarwo berusaha kabur, namun bayangan hitam Sumi melayang cepat menghampirinya. Tangan gaib meraih lehernya, mencekik hingga tulang-tulangnya berderak. Dalam hitungan detik, tubuh Mbah Sarwo tersungkur kaku, matanya melotot, lidahnya terjulur. Api makin besar, melahap seluruh rumah. Orang-orang hanya bisa menyaksikan dari jauh. Suara jeritan terakhir Pak Ranto terdengar memanjang, lalu hening. Api perlahan pada menjelang fajar, meninggalkan puing-puing hitam berbau amis. Esok paginya, warga geger melihat sisa bangkai gerobak gosong di depan rumah Pak Ranto. Panci, mangkuk, dan sendok-sendok hangus bercampur abu. Anehnya, jasad Pak Ranto tak ditemukan. Hanya ada bercak darah yang mengering, tercecer dari dapur hingga ke jalanan tanah, lalu berhenti begitu saja seolah menguap. Beberapa orang bersumpah masih mendengar suara roda gerobak berderit di malam-malam berikutnya, meski yang terlihat hanyalah jalan kosong. Bahkan ada yang mengaku mencium bau amis kuah mie ayam di udara, disertai bisikan lirih, "Mau tambah kuah?" Sejak malam itu, kisah Pak Ranto menjadi legenda kelam di kampung itu. Orang-orang menyebutnya gerobak berdarah, kutukan pesugihan yang menelan tumbalnya sendiri. Dan sampai hari ini, tak ada seorang pun yang berani berdiri di depan puing rumah bekas Pak Ranto ketika malam tiba, sebab mereka percaya roh Sumi masih gentayangan, menunggu orang serakah berikutnya.